Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati nenek mama, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saya kasih tahu sama Ustadz Alnob, saya kosong tanggal 29 Agustus 2020. Silakan buat program kemana saja, sosialisasi tabung wakaf umat. Mau ke kantor wali kota, mau ke kantor dinas kesehatan, mau ke lembaga, mau ke perusahaan, mau ke BUMN. Tapi saya punya gambaran bagaimana kalau kita jalan-jalan ke Kuntu, ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, kemudian kita dari Pekanbaru naik sepeda motor. Oke, coming. Nah, itulah asal muasal kami mau membuat program tanggal 29. Disusunlah semua tanggal 29. Berangkat jam 1 dari Pekanbaru. Lalu kemudian sudah siap semua. Gembira bukan main. Rupanya tanggal 29 itu bertepatan 10 Muharram. Puasa. Sebetulnya kita nih hari ini andai tidak puasa tidak apa-apa, karena puasa 10 Muharram itu hukumnya sunat. Tapi kita kan rasa tak enak tiap hari berceramah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita puasa Asyura. Ustadz kemarin puasa? Enggak, dek ke Kuntu. Nah, oleh sebab itu maka dilema. Satu sisi awalnya berjanji akan buat program ke Kuntu. Perjalanan naik sepeda motor jauh, panas. Tapi pula itu bertepatan dengan 10 Muharram. Akhirnya kami langkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puasa kami sampai, niat ziarah pun sampai, malam ini pun kita bisa bertemu. Inilah nikmat Allah yang besar dalam sejarah hidup kami. 10 Muharram. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya sudah siap-siap macam puasa anak-anak tadi, puasa setengah hari. Andai tak tahan, minum nanti. Alhamdulillah sampai 10 Muharram. Disitulah Nabi Musa alaihi salam menyeberang Laut Merah. Entah dibuat panitia atau kebijaksanaan Pak Wali, wallahu alam, kami pun disediakan pula menyeberang Laut Merah. Dipasang oleh Pak Wali itu karung-karung pasir, kami pun menyeberang tadi. Waktu ambo lewat tadi, musuh ada satu kameramen coba daya teh buat seolah-olah kami sedang menyeberang Laut Merah. Napak tilas sejarah Nabi Musa alaihi salam. Sampailah Nabi Muhammad SAW ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ayu yaumin hadha, hari apa ini, kata Nabi Muhammad SAW. Kata orang Madinah, hadha yaumun salihun, ini yang baik, ini hari mulia, ini hari yang agung. Najjallahu fihi Musa, hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa fihi Fir'aun, hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Peristiwa itu terjadi 10 Muharram. Sedangkan tahun hijrah, hijrah tahun berapa gini? 1442, 1442, 1442, ingat. Sedangkan peristiwa Nabi Musa itu terjadi pada 3483 tahun yang lalu. Saya ulang sekali lagi, 3483 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih lama? Tahun hijrah atau zaman Nabi Musa? Memang orang kalau habis buka puasa payah berfikir. Ambo ulang sekali lagi.
Peristiwa hijrah 1442. Sedangkan peristiwa Nabi Musa 3483 tahun yang lalu. Kenapa bisa 10 Muharram? 10 Muharram itu kan datang belakangan. Yang datang belakangan itu tahunnya. Sedangkan bulan itu sudah ada sejak lama. Tahunnya yang datang belakangan. Sedangkan bulan itu Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan isna asyara syahran fi kitabillah. Bulannya sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan-bulan yang 12 itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Makanya Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tahunnya enggak ada. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Tahun gajah. Enggak ada tahunnya. Karena waktu itu penamaan tahun berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Belum ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tahun apa? Tahun gajah. Kalau kebetulan tahun ini, tahun ikonya lahir. Tahun apa? Tahun masker. Orang lahir tahun apa? Tahun Covid. Tahun Covid apa? Covid-19 boleh. Kalau tahun mukonya lahir 2021. Tahun Covid apa? Covid-20. Paham? Nyambung? Kalau tidak nyambung, tetap ambo teruskan. Nanti putar rekaman itu berkali-kali. Bisa ditonton ceramah Amboko diulang balik. Banyaklah channelnya. Bekong gue sobikkan channel Lambo, yang lain ndak ada subscribe sakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihi salam menyeberang Laut Merah, maka bersyukurlah orang Bani Israel. Kenapa bersyukur? Karena Nabi Musa selamat dan Fir'aun tenggelam. Itulah dalil kita boleh bersyukur. Kalau ada orang kafir, orang musuh agama Allah, celaka dia, tenggelam dia, alhamdulillah. Jangan ragu-ragu, alhamdulillah. Mana dalilnya? Tuh, tenggelamnya Fir'aun. Ustaz Somad, itu yang membuli-buli Ustaz kemarin tenggelam di Laut Merah. Alhamdulillah. Mana boleh? Fasamahu. Nabi SAW melaksanakan puasa. Tapi kata Nabi, khaliful Yahud. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya sehari, tanggal 10 saja. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Maka puasanya hari Jumat dengan hari Sabtu. Atau yang paling afdol Jumat, Sabtu, Ahad, 9, 10 seboleh. Mantap. Nggak sanggup 9, 10 seboleh. 9, 10. Nggak jo sanggup 9, 10. 10 ajo. Tadi. Besok buya. Atau muka lah kalau duit. Masya Allah. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. Min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Amba kalau laku datang ku hilang bahan pengajian aku. Nah, alhamdulillah masyarakat kuntu berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Betul? Dari mana Ustaz tahu? Itu tadi makanan bukan main banyak. Bubur pulut hitam, bubur Asyura. Asyura itu 10 Muharram, bercampur segala macam di dalamnya. Begitulah orang Melayu memuliakan. Ambo sampai tahun di Mesir ndak ada nampak bubur Asyura. Di Maroko tidak ada nampak bubur Asyura. Itu namanya local wisdom, kebijaksanaan lokal. Bagaimana orang kita memuliakan Asyura. Tujuannya dimasak bubur itu untuk apa? Berbagi kepada tetangga, sahabat, kerabat.
Karena dianjurkan banyak-banyak bersodakoh. Apa pula selawat? Selawat elok, tapi piti tidak kalau. Sodakoh, dianjurkan bersodakoh. Bahkan yang disebut dengan hari rayanya anak yatim. Kenapa anak yatim hari raya? Sedekah, sedekah. Alhamdulillah, tadi kami lewat di Sungai Pagau. Wah, berhentilah kami memberikan santunan kepada anak yatim panti asuhan Aulia Ikhlas. Memberikan santunan sebanyak berapa paket ya? 23 paket kepada panti asuhan Aulia di Sungai Pagar. Kepada Ustaz Abdul Somad harap menyerahkan santunan. Wah, ambo angketlah sembako tadi. Lama pula ibu tu menerimanya. Jadi sampai awak senyum, awak pun senyum. Lah awak puasa, angin ini lama pula. Tapi alhamdulillah sampai. Mudah-mudahan yang mengirimkan sedekah-sedekah itu berkah rezekinya, panjang umurnya. Tahun depan melimpah ruah kami sampaikan lagi. Yang pelit-pelit cepat mati. Jangan diaminkan. Mudah-mudahan ini dapat hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan awak laksanakan ini adalah kebaikan. Berada di hari paling baik, bulan Muharram. Bulan mulia, bulan haram. Tanggal baik, tanggal 10. Amal paling baik, amal puasa. Bersama dengan orang baik-baik, orang kuntu. Betul? Tak mengaku orang kuntu. Begitulah orang baik. Kalau ngaku tak baik. Begitu dibilang orang kuntu baik, diam dalam hatinya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sampai anak cucu cicit orang kuntu sampai hari kiamat baik-baik semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun itu pun tenggelamlah di Laut Merah. Dulu kata orang, kalau naik kapal laut mau pergi haji dari terusan Suez Mesir ke Jeddah, itu di mana ombak itu yang paling besar waktu naik kapal terasa bergoncang ombak, disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Abdul Somad kata kawan Nambo, nanti kau naik kapal laut dari Mesir ke Jeddah waktu mau haji, di mana terasa ombak paling besar di Laut Merah, disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Oh iyalah. Waktu ambo naik kapal laut tahun 2000, ambo rasakan sampai ke Jeddah, sodonya kencang. Kita tidak perlu mencari di mana tenggelamnya Fir'aun, tapi yang jelas jasad Fir'aun sampai hari ini kekal abadi. Janji Allah, Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah berjanji. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini aku selamatkan engkau bibadanika. Apa arti bibadanika? Dengan badanmu. Ku selamatkan engkau dengan badanmu. Ambo mesti hati-hati juga. Kalau sampai saking semangat jatuh, malunya kepiral kok. Al-yawma kata Allah, hari ini nunajjika, kami selamatkan engkau hai Fir'aun bibadanika, dengan badanmu selamat. Janji Allah. Memang betul-betul badan Fir'aun itu selamat. Sekarang letaknya di museum. Museumnya itu di Tahrir Square, di samping Sungai Nil. Ada di sana museum berwarna merah batu bata. Di dalam itulah bersemayam jasad Fir'aun. Jasad tubuhnya itu tetap kekal. Janji Allah. Untuk apa dikekalkan Allah? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya dia menjadi tanda-tanda untuk orang-orang setelah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang sombong-sombong, bawa dia ke museum untuk menengok Fir'aun. Judulnya kunjungan studi banding pemimpin-pemimpin sombong. RT-RT sombong, RW-RW sombong, wali-wali sombong. Gue kan kirim ke sana untuk menengok Fir'aun.
supaya dia menengok, hai pemimpin yang sombong, kolah kesudahan wang. Ambo waktu kami kuliah dulu, pergi kami ke Museum Tahrir Square, petantang petenteng. Mana kami mau menengok Fir'aun? Fok, kata orang Mesir. Fok tu di atas. Sampai ke hebatnya Fir'aun, walaupunlah mati di atas juga. Awak mati di bawahnya di atas. Dalam kacu. Di atas. Begitu ambo akan masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung ambo. Menggigil ambo menengok tulisan di situ. Tiket mahal. Boleh tiket. Awak piti ndak ada. Beasiswa pas-pasan. Kalau kini kini pasti dikasihnya gratis kan. Duit ndak juga ada. Lalu kemudian masuklah ke dalam. Masuk ke dalam ambo baca ayat kursi entah berapa kali. Menengoknya dalam kacu. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pas ke mukanya tu ambo baca kan wala yauduh. Takut ambo. Kalau sampai pas awak tengok matanya berkedip sebelah, kata. Aku ndak gila awak di dalam itu. Ambo kalau kan kamera ndak ambo foto, kata penjaga. Ndak boleh dipoto. Kenapa tak boleh dipoto? Karena cahaya itu bisa merusak kulit mumi namanya. Mumi, ada filmnya, Mumi Return. Makanya kalau awak manggil omak aja lah. Kau ndak mumi. Aku lah panggil mumi, mumi itu hantu. Kau banyak, ada orang kuntu panggil mumi. Usah berhenti, usah panggil mumi lah. Panggil omak aja lah. Kau panggil mumi. Di mana mumi tadi? Awak makan sambal belacan panggil mumi. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata raja-raja Mesir itu memang semuanya banyak yang jadi mumi. Tidak hancur dia, jasadnya itu tidak hancur. Kenapa jasadnya bisa tidak hancur? Karena dia dilumuri dengan kamper. Apa namanya? Kamper. Apa kamper kau ya? Kamper kata orang sana. Coba tulis di Google kamper. Kamper kata orang barat, orang bule. Kalau awak menyebutnya kapur barus. Itu maka jasadnya itu tidak dimakan dek cacing, dek apa? Dek dikasih kapur barus. Makanya kalau ada kamar awak banyak kecoa, banyak lipas, aboilah kapur barus, pasti boy. Nah, siapa yang ingin tak dimakan cacing, coba makan kapur barus. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali, insya Allah. Qalunya dari dunia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapur barus kau ndak ada di Kairo. Kapur barus kau ndak ada di Mesir. Dari mana orang Mesir bisa dapat kapur barus? Ternyata orang Mesir dapat kapur barus di pantai Sumatera. Pantai itu disebut dengan pantai barus. Maka disebut kapur barus. Kalau yang ditulis pasti kapur tulis. Takkan kapur barus. Apa sebenarnya yang terjadi Ustaz Abdul Somad? Bahwa orang Mesir sudah menjalin dagang jual beli dari Mesir ke Pulau Sumatera pada masa Fir'aun 3483 tahun yang lalu. Orang Mesir, orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera. Sumatera ini bukan kaleng-kaleng guys. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Arab, orang Mesir, orang Afrika Utara sudah sampai kemari. Kenapa? Karena mereka mencari rempah, mencari benda-benda yang tidak tumbuh di Jazirah Arab yang kering kerontang. Di tempat kita ini negeri gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Menanam tak perlu ditengok, campakkan aja ke belakang, besok pagi tengok tumbuh pucuk ubi. Luar biasa. Coba tengok di Arab, kalau mau menanam tanaman, bukakan keran air 1 hari, barulah dia hidup bertunas. Tapi di tempat kita luar biasa, tumbuhlah tanaman kamper ini. Maka mereka mencari itu sampai ke Sumatera. Maka ketika Islam datang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW,
Orang Arab sebelum Nabi datang sudah sampai ke tempat kita. Orang Mesir sudah sampai ke tempat kita. Pada masa kerajaan Sriwijaya, transaksi bisnis luar biasa antara Tiongkok dengan Sumatera, antara India dengan Sumatera. Itulah maka bahasa-bahasa India pun masuk. Di antaranya apa? Raja, dewa. Tapi ketika Islam datang, raja berubah menjadi sultan. Bukan bisul, sultan. Siapa namanya? Raja. Siapa namanya? Sultan. Raja dari mana? India. Sultan dari mana? Arab. Khalifah dari mana? Arab. Maka ketika terjadi gelombang besar agama Islam di Jazirah Arab, mereka pun datang ke Pulau Sumatera. Akhirnya ditemukanlah batu nisan. Di batu nisan itu bertuliskan nama tulis Arab Fatimah. Berarti sudah ada perempuan bernama Fatimah meninggal di Barus tahun 200-an Hijrah. Zaman Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, sudah ada mereka orang Islam sampai. Tapi Belanda tidak mau kita ini Islam lebih awal. Orang Belanda maunya kita ini Islam abad 15. Supaya apa? Supaya dia mudah merubah keyakinan nenek moyang kita. Tapi alhamdulillah, kuntu menjadi salah satu bukti bahwa Islam datang lebih awal di Pulau Sumatera. Allahu Akbar. Di Barus ditemukan batu nisan 200-an Hijrah. Di Sungai Kampar Kanan ditemukanlah Panglima Najimuddin Al-Kamil. Tertulis di situ meninggalnya tahun 521 Hijrah. Tahun berapa? 521 Hijrah. Panglima Najimuddin Al-Kamil meninggal 521 Hijrah. Di mana? Di Sungai Kampar Kanan. Siapa yang mengatakan ini? Ustaz dapat dari mana? Profesor Dr. Mahmud Yunus. Belajar di Al-Azhar. Dia dapat gelar syahadah alamiah. Syahadah alamiah tertinggi waktu itu di Al-Azhar tahun 1925, 20 tahun sebelum Republik Indonesia merdeka, 20 tahun sebelum 17 Agustus 1945, dia sudah mendapatkan gelar alamiah dari Al-Azhar. Dialah yang menulis bahwa ada namanya Najimuddin Al-Kamil, meninggal di Kampar Kanan di tepi sungai, kuburnya tertulis 521. Setelah itu dia ceritakan lagi di bawah, dan ada seorang lagi bukti Islam datang awal di Pulau Sumatera. Siapa dia? Syekh Burhanuddin Al-Kamil di tepi sebuah kampung bernama Kuntu pada tahun 610. Bukan kata saya. Abdul Somad tak berani berkata, takut kena bully haters banyak. Mau percaya, alhamdulillah. Tak percaya, na'udzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi cerita bukti-bukti sejarah ini bukan orang Kuntu saja yang membuat, tapi ulama-ulama, profesor-profesor, peneliti-peneliti. Saya berharap ada di antara putra-putri Kuntu ini yang akan menggali manuskrip-manuskrip, tulisan-tulisan kuno. Di mana tulisan tentang ini semua berada, Pak Ustadz? Inilah bedanya orang kita dengan orang Belanda. Orang Belanda itu kalau pergi ke suatu negeri, diambilnya tulisan-tulisan kuno, disimpannya, digulungnya, dibawanya ke kopernya, dimasukkannya ke tasnya, dibawanya ke negerinya Belanda, diletakkannya di perpustakaan Leiden Belanda. Isi kopernya kitab-kitab tulisan kuno. Kita dibuka lempuk durian. Sekarang mereka yang punya manuskrip kuno, tulisan-tulisan tangan, kalau kita mau meneliti ongkosnya berapa, masuk ke perpustakaan Leiden berapa. Ustaz Somad cerita tentang Belanda, pernah Ustaz sampai ke Belanda? Masih ragu. Saya tidak masuk langsung dari Belanda, saya ke Swiss dulu. Sampai di Swiss, keluar macam bule-bule itulah. Pas mau dicop, teroris gitu. Nggak jadi masuk 5 jam, untung nggak ditangkap.
Untung tidak dikirimnya ke Guantanamo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah anak-anak kuntu ini nanti akan ada yang meneliti, dibukanya. Saya bukan ragu dengan penelitian Profesor Mahmud Yunus, tapi kita mesti ada bukti-bukti ke depan. Ada di antara anak kuntu ini nanti yang mendapatkan gelar filosofi of doktor sejarah Islam. Tulislah, bangkitkan semangat kalian. Maka setiap anak-anak tadi saya sapu kepalanya, setiap anak-anak tadi bersalaman, setiap anak-anak tadi bergambar. Apa tujuan Ustaz Somad? Mudah-mudahan ketika dewasa dia akan ingat, dulu Abdul Somad waktu datang ke kampung kami, disapunya kepalaku untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Kirimnya, itulah yang akan kekal abadi. Video-video ini akan hilang Abdul Somad, tapi anak-anak kecil yang menjadi orang pemimpin peneliti di masa akan datang, mereka yang akan menetes amal pahala mengalir seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin ya Rabbal. Tapi yang tak dapat berfoto-foto tadi jangan pula dikutuk Abdul Somad. Mudah-mudahan Abdul Somad ku stroke 6 bulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama Ustadz di kuntu ini apalah yang Ustadz amat-amat, yang Ustadz tengok-tengok Pak Ustadz? Kuntu punya sejarah. Sejarah itu diambil dari bahasa Arab. Orang kita menyebutnya sejarah, tapi orang Arab menyebutnya syajarah. Syajarah artinya pokok kayu. Pokok kayu itu bagaimana? Biji pokok kayu merekah, pecah, bertunas, berbatang. Setelah itu berakar, berdaun, berpucuk, berputik, berbuah, mekar. Ini namanya sejarah. Pecah bijinya, berbatang, bertunas, bercabang, beranting, berputik, berbunga, berbuah. Sejarah. Orang kuntu punya sejarah. Betul? Dari mana kita tahu Imam Syafi'i? Dari kitabnya Al-Lumah. Dari mana kita tahu si fulan? Ada bukti-bukti sejarahnya. Tadi Abdul Somad melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Syekh Burhanuddin bukan mitos, bahwa Syekh Burhanuddin bukan fiksi, bahwa Syekh Burhanuddin benar-benar ada wujud. Mana buktinya? Ini pedangnya. Mana buktinya? Ini kitabnya. Mana buktinya? Ini stempelnya. Abdul Somad sampai sekarang belum punya stempel. Setiap orang mau minta tanda tangan buku, tanda tangan, belum punya stempel. Syekh Burhanuddin sekian ratus tahun yang lalu punya stempel. Saya pun mencobakannya tadi stempel. Buka tak lekat. Rupanya tak tahu caranya. Pakai lampu Pak Ustaz. Setelah pakai lampu, kasih angin sedikit, baru nampak. Di awak puasa kurang jelas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap anak kuntu mesti tahu sejarah ini. Dia mesti bangga dengan sejarahnya. Kenapa demikian? Karena saya pergi ke Aceh, ziarah ke makam Raja Aceh. Siapa dia? Al-Malikul Saleh. Pergi pula kami ke Kalimantan, ziarah kepada ulama-ulama di Kalimantan yang baca kitab-kitabnya selalu diteliti oleh semua orang. Siapa dia? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka ini harus menjadi penelitian-penelitian di masa akan datang. Tapi jangan terlalu terlena dengan masa lalu. Kenapa demikian? Karena masa sekarang juga amat sangat penting. Sekarang ini tak usah cerita masa lalu lah Pak Ustadz. Kuntu ini memang hebat dari masa lalu Pak Ustadz. Saya waktu diundang oleh Kesultanan, apa namanya yang dekat dari sini? Gunung Sahilan. Apa kata Raja Gunung Sahilan? Ustadz Abdul Somad itu Sultan Raja Gunung Sahilan itu diangkat oleh khalifah adat dengan khalifah syariat. Khalifah syariat inilah tokoh-tokoh agama, alim ulama. Khalifah adat inilah nenek mama yang mengerti adat. Khalifah adat dengan khalifah syariat, ada khalifah satu lagi saya lupa. Mereka ini bermusyawarah, maka diangkatlah sultan, diangkatlah raja. Bayangkan itu, raja-raja bisa duduk, punya kekuasaan, itu diangkat oleh siapa? Dibentuk sistem kerajaannya itu oleh Syekh Burhanuddin. Jadi kalau begitu orang kuntu ini hebat apa tak hebat? Tak mau ngaku dia. Kehebatannya cukup dengan buktinya saja.
Maka di masa akan datang sejarah ini harus dipertahankan, sejarah ini harus dijaga, bahwa kuntu negeri ulama, bahwa kuntu negeri orang mengerti paham politik. Jadi kalau ada orang kuntu yang tidak peduli pada agama, silakan pindah ke kampung lain. Besok kami bawa. Ikat malam kau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada kotak-kotak yang disebar, itu bukan kotak liar. Duit-duit itu nanti juga untuk agama. Kita akan melanjutkan pembangunan masjid. Masjidnya sudah cantik, sudah bagus, tapi atasnya nampaknya semennya kurang, makanya semua kurang. Ada beberapa yang kurang, yang sanggup kasih batu bata, kasih batu bata. Itu duit itu bukan kami bawa pulang nanti, tidak. Besok kami pulang tak ada bawa apa-apa, lontong sayur aja sedikit. Duit-duit itu nanti akan tinggal di sini semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Burhanuddin meninggal membawakan ilmu agama. Sampai hari ini kuburnya diziarahi orang beramai-ramai. Datang Buya Alaidin Athari dengan jamaahnya. Dilanjutkan lagi oleh Buya Alaidin yang dulu pernah dilakukan oleh Syekh Aidarus. Dilanjutkan oleh Buya Alaidin. Dilanjutkan lagi murid-murid beliau. Hari ini kami pula datang. Orang datang. Padahal sudah meninggal ribuan tahun, yang ratusan tahun yang lalu. Kita hari ini hidup pun kadang tak disapa orang. Betul. Hidup pun kadang tak dipedulikan orang. Jadi kalau alim ulama meninggal, mengalir pahalanya. Yang punya duit, saya bukan alim ulama Pak Ustadz, tapi ada hasil sawit ini Pak Ustadz, kasihkan. Berapa ton hasilnya? Ya 15 kilo brondol Pak Ustadz. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tak bisa kasih semua, jangan tinggalkan semua. Apa yang bisa kau bangun? Saya mau bangun masjid Pak Ustadz. Bangun satu masjid. Masjid tak bisa Pak Ustadz. Kubahnya, kubah terlalu besar Pak Ustadz. Pintunya, pintu tak bisa juga Pak Ustadz. Kosennya, kosen tak bisa juga Pak Ustadz. Batu batanya tak juga bisa Pak Ustadz. Batu kerikilnya banyak di sini, tak usah beli. Pasirnya, tolong masukkan duit ke kotak-kotak itu. Hati-hati yang keras ini dilembutkan dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nanti duitnya bukan untuk yang lain, hanya akan dipakai untuk masjid. Dia bernilai wakaf. Wakaf tidak boleh diwariskan, wakaf tak boleh dihibahkan, wakaf tak boleh dijual belikan. Dia akan menjadi pembangunan masjid. Anak-anak kita akan baca Quran, anak-anak kita akan sholat tahajud, anak-anak kita akan pagi petang sholat, mengalir pahalanya ke makam kita. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit, masukkan duit ke dalam kotak sama dompet-dompetnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kotak terus berjalan. Coba hitung Pak Babin Kamtipmas. Oh, Ustaz Somad curiga sama orang kuntu ya? Tidak, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya. Ambo tidak diberitahu bahwa tablik akbar di kuntu ada tablik akbar. Yang ada itu dalam programnya ziarah. Habis itu duduk-duduk bersama tokoh masyarakat. Tiba-tiba ada tablik akbar. Ini berapa hari pengumumannya Pak? Ternyata ini tidak ada pengumuman. Orang kuntu tidak dibuat pengumuman, yang datang sejauh mata memandang. Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmat yang besar. Tadi yang bertanya, kuntu ini kecamatan? Enggak Pak Ustaz. Desa. Penduduknya berapa? Penduduknya sekitar 4.000. Penduduknya 4.000 yang datang segini. Di tempat lain penduduknya 4 juta, jamaah 4 baris. Ini menunjukkan kuntu negeri ulama, kuntu negeri orang soleh, kuntu negeri orang baik. Orang ramai sudah datang. Ini membuktikan berapa ibu-ibu yang malam ini kehilangan sinetron Korea. Jihadnya luar biasa. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Anak-anak jangan sampai kena narkoba, anak-anak jangan sampai kena LGBT. Betul? Pak Ustadz, tadi saya acara pernikahan LGBT. Hah? Ada orang nikah LGBT di Riau? Iya. Kok bisa nggak ditangkap polisi? Malah dikawal polisi Pak Ustadz.
Gimana LGBT dikawal? Maksudnya LGBT laki-laki dengan laki-laki, bukan Pak Ustaz. Terus apa? Laki gomok, bini tipis. Jangan pula nanti ada tetangga lalu besok aduh menyesal pula saya nyebut itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan anak-anak kuntu selamat dari seks bebas. Anak-anak kuntu tak ada yang kena LGBT homoseksual. Anak-anak kuntu tak ada yang kena narkoba. Kenapa anak kuntu tidak kena narkoba? Karena perdesnya mantap. Peraturan desa yang tertangkap langsung dipesantrenkan. Apa pesantren itu Pak Ustaz? Masuk penjara. Tangkok serahkan ke polisi. Setuju? Mau bilang tak setuju gimana? Udah disahkan perdes. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peraturan desa yang menyelamatkan anak-anak muda desa, itulah yang akan menyelamatkan kepala desa dari neraka jahanam. Betul? Tapi kepala desa yang tak peduli, dia akan dituntut di hadapan Allah. Dia ingin hanya senang orang banyak supaya dia dipilih. Dia tak peduli rakyatnya celaka. Dia tak peduli anak-anak menjerit kena narkoba. Sampai emak-emak masak sarapan pagi, nasi gorengnya tak masak-masak. Kenapa tak masak-masak? Rupanya tabung gas dijual anak untuk narkoba. Ini fakta guys. Ini bukan mitos. Ini kenyataan. Dimasukkan, disekolahkan. Anak ibu sekarang di mana? S2 di Bandung. Hah? S1 aja nggak selesai. Iya, S2 di Bandung. Rupanya S2 di mana? BNN, Badan Narkotika Nasional. Alhamdulillah, desa. Hai, kepala desa dari Sabang sampai Papua, datang kalian ke Kuntu untuk studi banding bagaimana cara membuat perdes peraturan desa. Allahu Akbar. Tepuk tanganlah untuk Pak Wali. Semangat sedikit Pak Wali ini. Kalau udah tepuk tangan artinya setuju. Jangan nanti anak-anak muda ini unjuk rasa. Biarkan kami sakau. Biarkan kami sakau. Hai Bapak Ibu calon-calon mertua. Kalau kalian mau menantu-menantu yang bebas narkoba, datang kalian ke Kuntu. Betul? Banyak yang tak yakin nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang Kuntu ini bisa sehat? Alamnya luar biasa. Alam terkembang luar biasa. Kami tadi langsung datang kemari, selesai ziarah, langsung kemari, langsung kemudian di mana kita mandi? Alam terkembang Pak Ustaz. Mandilah kami, dinginnya, airnya segar luar biasa. Air segar, belum ada pencemaran. Di tempat lain kita mau mandi airnya hitam. Kenapa? Karena pabrik-pabrik membuang limbah. Begitu mandi sehari, gatalnya 3 hari. Konser, bekurap, bekudis. Tapi air kita tadi segar luar biasa. Segar, mandi. Sampai baru sadar, buka puasa sebentar lagi. Hampir lagi ketinggalan buka puasa. Tapi jangan sekedar air sungai ini hanya untuk mandi. Betapa indahnya kalau air sungai yang segar, yang belum ada pencemaran ini, dibuatkanlah ini, apa namanya tempat hutan-hutan ikan di bawah itu? Lubuk larangan. Ada lubuk larangan? Banyak ikhtilaf nampaknya jamaah nih. Ada lubuk larangan? Ada. Ada Pak Ustaz. Tidak sinkron antara hati dengan kepala. Berarti dulu pernah ada, sekarang tidak ada. Karena masyarakat tidak disiplin. Oleh sebab itu maka dibuat ke depan. Tebarkan benih, disiplin, jangan tangkap ikan, ambil sampah-sampah ayam, sampah-sampah ikan hari pasar, tebarkan ke sana. Setelah setahun baru dipanen. Pas acara panennya baru telepon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ke Kuntu? Saya penuh, jadwal penuh, mau ke Jakarta. Tidak ceramah Pak Ustaz, nangkap ikan. Oke. Barulah kita acara panen ikan lubuk larangan Kuntu bersama Ustaz Abdul Somad. Setuju? Awas, nanti saya tunggu. Disiplin, kita jaga. Ikan ini harus kita jaga. Saya pergi ke Papua. Saya cuma mau cerita jadwal ceramah saya jauh, itu aja sedikit.
Ambo sampai di Sorong, di Raja Ampat, Fak-Fak. Sampai di sana mereka mancing. Bapak kenapa mancing di sini? Ustadz Somad, di sini hanya boleh mancing ikan yang besar-besar saja. Kalau pakai jala, ikan-ikan kecil nggak boleh. Tempat kita bukan pakai jala, bukan pakai jaring, disetrum ikan itu sampai cucu-cucunya mati. Turr. Orang zaman dulu ditangkap ikan besar, ikan-ikan kecil dibiarkan berkembang biak untuk makan anak cucu. Sekarang anak cucu tak bisa makan ikan. Oleh sebab itu maka kuntu dengan sumber daya alam yang luar biasa, yang begitu indah, maka insya Allah. Tadi saya sempat juga takut waktu mandi. Begitu sini saya tengok, wah ini ikan paus ini. Rupanya kau bau. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu janji, dan janji adalah hutang. Saya tunggu janji orang kuntu menelpon mengajak saya panen lubuk larangan. Ustadz Somad kalau panen lubuk larangan nanti jangan bawa ramai-ramai. Udah, ambo kalau lubuk larangan, kok kawan-kawan ambo itu tidak ada mau beritahu. Ambo suka aja datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ambo pengamatan ambo selama di kuntu punya sejarah. Sudah ambo tengok pedangnya, stempelnya, kitabnya, kuburnya, makamnya, sudah. Dulu ambo ceramah di pasar kuntu, di pasar. Acaranya waktu itu adalah Kenduri Kenegerian Kuntu. Masih ada lagi? Masih. Nah, waktu itu penuh pasar, tapi tak begitu banyak kali. Waktu itu ambo belum viral. Belum masuk TV. TV Riau Kepri lah waktu itu. Nggak ada orang ngajak foto waktu itu. Pengalaman ambo selama, artinya apa? Kuntu punya pasar, kuntu punya sungai. Zaman dulu peradaban ini semuanya di tepi sungai. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Kairo, Mesir, itu di tepi sungai, Sungai Nil. Maka semua peradaban di tepi sungai. Tapi begitu datang aspal, aspal inilah yang merusak kota-kota di tepi sungai. Kenapa? Karena setelah datang aspal, aspal dibangun jauh di tengah sana. Akhirnya peradaban tepi sungai banyak yang ditinggalkan. Tidak sinkron lagi masa lalu dengan masa depan. Tapi orang-orang sifat tidak berubah. Kota boleh jadi berubah, negeri boleh jadi berubah, tapi sifat orang yang punya peradaban, yang nenek moyangnya baik-baik, maka insya Allah cucu cicitnya baik-baik juga. Selama saya kenal orang kuntu, saya pergi ke Mesir. Ambo sampai di Mesir tanggal 5 September tahun 1998. Kaki ambo menjijakkan kaki ke Kairo. Nah, ikut kakinya sampai di Mesir. Yang menjemput ambo di airport orang kuntu, namanya Johar Arifin, doktor kini. S1 ambo di Kairo, yang menjemput ambo di airport orang kuntu. Ambo S3 ke Sudan, mau sidang 2009 boleh, bulan Desember. Yang menjemput ambo di airport Sudan orang kuntu juga, namanya Ustadz Zul Ikrami. Kemudian ambo pulang ke Pekanbaru. Ambo diundang untuk berceramah dan mengajar di UIR, Universitas Islam Riau, mengajar hadis. Ustadz Somad mengajar hadis untuk mahasiswa-mahasiswa di asrama. Itu yang mengasih ambo tugas untuk mengajar hadis itu pun orang kuntu juga. Calon Dr. Isran Bidin. Mudah-mudahan sebentar lagi jadi dokter. Kini Direktur Sekolah Tahfiz Al-Quran Hadis Internasional. Ambo mengajar di kelas internasional. Ambo mengajar di kelas bahasa Arab 10 semester di UIN. Di antara kawan sahabat kami orang kuntu juga, namanya Ustadz Al-Fitri. Dan ambo tengok ada baleho godang, segodang itulah dosen terbaik teladan tahun 2000 sekian, Dr. Al-Wizar.
orang Kuntu juga. Jadi selama ambo kenal orang Kuntu ini baik-baik. Pernah Ustaz jumpa orang Kuntu yang tak baik? Sampai sekarang belum lagi. Mudah-mudahan jangan kenal sama ambo. Oleh sebab itu jangan rusak nama baik Kuntu. Jangan sampai kita hanya merusak nama baik. Ini hutan sudah dirintis, sudah ditebang lalang-lalangnya, sudah dihilangkan duri-durinya, tinggal melewati saja. Kalian mau jadi apa? Mau jadi dosen bahasa Arab? Ikut langkah Ustadz Alwizar. Mau jadi dosen hadis? Ikut Ustadz Johar Arifin, S1 Al-Azhar Mesir, S2 Yordania, S3 UIN Suska, hadis. Kalian mau menjadi penghafal Quran? Ikut Ustadz Isran Bidin. Kalian mau menjadi, terserah mau jadi apa. Pokoknya sudah ada suri tauladan contoh yang baik-baik. Maka menjadi anak Kuntu tidak sulit untuk menggapai cita-cita, khususnya di bidang agama. Mudah-mudahan yang sekarang belajar di Mesir, mereka bersemangat sampai S1, S2, S cendol, S teler. Tapi yang paling penting pulang ke kampung halaman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Jangan semuanya pergi berperang. Ada 1, 2, 3 orang ikut duduk bersama Nabi. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din. Belajar agama Islam. Di masjid kita yang cantik, yang indah, yang bagus, yang mantap, dari maghrib ke isya masih ada maghrib mengaji. Mudah-mudahan masih ada. Amin. Dari maghrib mengaji, dari maghrib ke isya anak-anak baca Quran. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan o, a i u. Di Kuntu begitu dulu ngaji. Alif 2 di atas, alif 2 di bawah, ini alif depan on, an, in, on. Apalagi nak? Wassalamu. Yang senyum batilah tua. Anak-anak kini tidak tahu itu wassalamu 2 detean di bawah ini. Dia tahu a bataba batata batasaba sabah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak ini mesti kita tanamkan ke dalamnya. Pondok pesantren kita yang dibina oleh Buya Tarekat Naqsabandia, ambo hadir haul dulu. Orang dari Patani, Thailand, Siam. Patani itu Siam dulu. Orang menyebutnya Siam, Thailand. Semuanya Siam. Kalau mau menunjukkan sesuatu yang hebat dulu disebut dengan Siam. Itu ayam itu jago belaga, namanya ayam Siam. Itu kapaknya hebat, namanya kapak Siam. Itu ada ikan laga, namanya ikan Siam. Datang ke Kuntu, masuk pesantren. Betul kan Bu ya? Dari Patani datang? Patani aja datang, ini malah Bu Tani nggak mau. Gimana ceritanya? Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung lumbung padi. Ada ulama, ada Tarekat Naqsabandia, ada Buya, ada nenek mama mau belajar adat. Datang ke nenek mama, petatah petitih ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Itulah nenek mama yang melindungi kita semua. Tapi kalau dia tak bisa melindungi, itu bukan nenek mama, itu namanya pokok bonsai. Kecil, tak bisa tempat bernaung. Alhamdulillah, tadi begitu mau ziarah Ustaz Somad, ini nenek mama kita. Saya pun bersalaman. Nenek mama menjaga dari aspek adat. Alim ulama, buya-buya menjaga dari aspek syariah. Bertentangankah adat dengan syariah? Tidak. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ini harus kita jaga ini. Saya dapat cerita rupanya Belanda tak sampai masuk ke Kuntu. Kenapa? Karena pertahanan benteng orang Kuntu luar biasa. Oleh sebab itu kalau hari ini tidak bisa terbendung lagi. Belanda tak bisa masuk. Tapi Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram masuk, merusak kepala anak-anak kita. Parabola, video tak terbendung lagi. Tapi tak bisa juga internet disalahkan Ustaz Somad. Jamaah ini bisa tahu Ustaz Somad dari mana kalau bukan dari Ustaz Abdul Somad Official. Disebutkan juga channelnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah nikmat besar. Kalau tidak kita syukuri, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Walau anna alal qura, kalau penduduk negeri ini, kalau penduduk Kuntu ini amanu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna alaihim
akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barokah dari sungai Lubuk Larangan, barokah dari atas turun hujan tumbuh tanaman, barokah dari dalam kerikil-kerikil pun banyak bisa dijual. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu, kata Allah. Kami cabut nikmat itu. Sampai hari ini beberapa nikmat mungkin sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan harga karet naik, karet melimpah ruah, amin. Sawit-sawit juga melimpah ruah, amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu menghijau sawit itu Pak Ustadz. Sawit siapa? Entah, punya orang lah Pak Ustadz. Jangan jual tanah, karena Allah tidak menambah tanah. Tanah ini tidak pernah ditambah Allah. Dari dulu sampai sekarang planet bumi ini begini-gini saja. Jangan jual tanah. Berapa banyak tuan tanah, anak-anak mewarisi tanah, waktu sempit menjual tanah, akhirnya menjadi membersihkan tanah orang. Oleh sebab itu, prinsip mandiri, kemapanan ekonomi, menjadi entrepreneur sejati, merantau sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang, karena kau tahu di mana letak sarang. Kembali ke Kuntu, mengabdi kepada masyarakat. Kau boleh menjadi dosen di Pekanbaru, kau boleh menjadi peneliti di mana kau suka, kau boleh menjadi polisi dan tentara, tapi sampai masanya kau akan pulang. Ada momen-momen kau pulang bertemu sanak saudara. Kapan pulang? Acara kenduri kenegerian Kuntu. Kapan pulang? Acara halal bihalal. Kapan pulang? Acara tablik akbar. Kapan pulang? Ini yang akan kita nanti-nantikan. Acara ziarah bersama. Kapan pulang? Kau pulang dalam acara panen Lubuk Larangan. Kumpul semua. Sudah siap semua. Orang Kuntu yang jadi jaksa pulang, yang jadi polisi pulang, yang jadi tentara pulang, yang jadi sarjana pulang. Tangguk-tangguk sudah siap. Pas naik, lepas semua ikan. Ikan kecil-kecil semua. Langsung saya pulang, tak jadi update status. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita hari ini ramai tablik akbar, tapi jangan senang dulu, karena di dalam hati orang yang tablik akbar ini akan diadu domba. Dengan apa? Orang Islam kalau dirusak dia dari luar, dia makin kuat. Kalau datang PKI ke Kuntu, dijamin orang Kuntu pasti bersatu. Betul? Kalau datang sekuler, liberal, apapun namanya, justru musuh-musuh dari luar, orang Kuntu akan bersatu. Tapi ketika dia masuk dari dalam, merusak persatuan dengan isu-isu bid'ah, padahal peramalan yang kita buat ini adalah sunnah. Dalam hal-hal kecil. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Masih? Hari Kamis apa hari Jumat? Jumat sore baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Jangan baca Yasin. Baca Yasin itu bid'ah. Mulai dalam hatinya. Dengar pertama kali, entah iya entah enggak. Dengar kedua kali, nampaknya agak-agak bid'ah. Dengar tiga kali, mulai menyalahkan orang lain. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa ketika dia melihat ada orang sholat, ada orang ke masjid. Setan sudah putus asa. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan dengan masalah khilafiyah. Masalah usolli fardul maghribi salatsa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, bid'ah. Masalah wirid Yasin malam Jumat, bid'ah. Masalah mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah, bid'ah. Masalah tahlil, bid'ah. Masalah Sayyidina, bid'ah. Masalah at-tahiyatul, masalah sepele. Tapi kalau kajian-kajian fikih sudah dikuatkan, maka orang Kuntu tidak lagi peduli apapun yang datang, karena dia sudah punya pegangan. Takbir. Jangan takut, jangan cemas ngaji. Sekali kau katakan, kau yakini bahwa ini benar, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Sunni, apalagi ada tuan-tuan guru mursyid. Zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha
illallah. Kalau ada orang kuntu tak bisa berzikir, musibah. Musibah besar. Kenapa? Tarekat ada, mursyid ada, tuan guru ada, tinggal belajar, mengambil zikir. Kalau di tempat lain mungkin, hai manusia, kata malaikat, kenapa kau tak tahu berzikir? Karena di sini orang semuanya main sepak bola. Tapi di kuntu, kau orang mana? Orang kuntu. Kenapa tak tahu berzikir? Masuk kau neraka jahanam 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia tak peduli. Karena dia tidak mau perhatian. Karena dia tidak mementingkan persatuan. Oleh sebab itu jaga persatuan-persatuan ini. Iya Pak Ustadz, tapi kan ini baca-baca nih dari dulu nggak pernah dijelaskan dalilnya. Yasin itu Quran apa tak Quran? Saya tanya sekali lagi, Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Yasin itu Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Kenapa Yasin yang selalu dibaca orang? Karena Yasin itu qalbul Quran. Likulli syai'in qalbun. Setiap segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Hatinya dulu disentuh. Ya baru yang lain. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Baca Yasin nggak salah. Seumur hidup baca Yasin, masalah. Baca Yasin pindah rumah baru nggak masalah. Tapi nunggu pindah rumah baru baca Yasin, masalah. Oleh sebab itu, saya tidak pernah menyalahkan orang baca Yasin, membid'ahkan orang baca Yasin. Saya ceramah di salah satu kampung. Itulah rasanya kampung yang paling jauh. Setelah Pekanbaru, habis jalan aspal, masuk jalan semen, masuk jalan tanah, tak bisa mobil masuk, naik motor dalam. Masuk penceramah kemari Pak Ustadz, kata dia. Apa ceramah dia? Kata dia baca Yasin bid'ah. Terus kami sudah tak Yasinan 2 tahun tak buka Quran sama sekali. Itu dulu kan dibuat ulama baca Yasin itu sebagai pancingan supaya orang mau buka Quran, supaya bapak-bapak malam Jumat tidak cuma main gaple, supaya tidak duduk sembarangan, tapi semua mau buka Quran. Yasin hatinya. Kalau sudah kau sentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Nah, oleh sebab itu maka baca Yasin, tapi baca juga yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita sudah bertahun-tahun di sini baca Yasin. Maka pertemuan sore ini wirid ibu-ibu, kita tidak lagi baca Yasin, tapi kita baca tafsir surat Yasin. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pula Yasin ini sallallahu alaihi wasallam? Kenapa setelah baca Yasin sallallahu alaihi wasallam? Rupanya Yasin itu adalah salah satu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah ala Yasin. Itulah dia Yasin itu. Enggak Pak Ustaz, Yasin itu bukan Nabi Muhammad. Terus suami saya, rupanya nama lakinya Pak Yasin.